Hai anak-anak, kita sudah sampai di pelajaran 2.3 aplikasi. Alkitab mengajarkan kita untuk menunjukkan kasih kepada Tuhan lewat mengasihi sesama melalui tindakan, berarti apa yang kita lakukan, dan lewat hidup kita sehari-hari. Nah, apakah kamu ingat Matius 5 ayat 16 dari pelajaran sebelumnya? Jangan lupa untuk menghafalnya dan mengucapkan bersama-sama teman sekelasmu. Nah, ada kosakata baru pada hari ini, yaitu terkenal. Terkenal berarti diketahui oleh banyak orang. Diketahui oleh banyak orang. Misalnya kita katakan, Tom adalah orang yang terkenal. Tom adalah orang yang terkenal. Nah, berarti Tom itu dikenal banyak orang. Bisa saja kita ketika bertemu dengan Jenny, kita bertanya kepada Jenny, apakah kamu mengenal Tom? Jenny mengatakan iya. Terus kita bertemu dengan Dewi, kita tanya Dewi, apakah kamu kenal Tom? Dia katakan iya. Nah, kita bertemu dengan orang yang lain, kemudian kita menanyakan apakah ia mengenal Tom? Orang itu mengatakan iya. Nah, dengan ini kita tahu bahwa Tom itu orang yang terkenal. Terkenal adalah diketahui oleh banyak orang. Nah, berhentilah berpikir berapa banyak cinta kita kepada keluarga dan teman. Yang terpenting adalah jadilah penyayang dalam setiap hal yang kita lakukan. Ini adalah kutipan dari seorang penulis yang bernama C.S. Lewis yang mengatakan, coba kita berhenti sebentar, kita berpikir berapa banyak cinta kita kepada keluarga kita, kepada teman kita, berapa banyak. Nah, yang terpenting adalah jadilah kita anak yang menyayangi orang lain atau anak-anak yang memiliki sikap penyayang dalam setiap hal yang kita lakukan. Dalam setiap hal berarti kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, tanpa bersungut-sungut, dengan senang hati. Nah, pada setiap hal yang kita lakukan dengan lemah lembut, ya. Nah, apakah anak-anak masih ingat cerita tentang Marty? Sama seperti dia, kita harus menunjukkan kasih kita dalam perbuatan, bukan saja dengan perkataan. Jadi, kita tidak hanya dengan mulut kita mengatakan bahwa kita mengasihi orang tersebut, kita mengasihi dia, tapi kita harus lakukan dengan tindakan kita. Kita lakukan dengan tindakan kita. Misalnya yang dilakukan oleh Marty. Marty tidak hanya mengatakan ia mengasihi temannya, tapi ia melakukan apa yang ia lakukan. Ia rela berbagi keju dengan temannya. Itu yang Marty lakukan. Nah, kalau yang anak-anak dapat lakukan, misalnya ada teman kita yang terjatuh, kita memapahnya, mengangkatnya berdiri. Itu merupakan salah satu tindakan atau apa yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan kasih kita kepada teman kita. Sudah mengerti anak-anak? Nah, ada juga orang yang terkenal yang mengatakan begini, bahwa kasih itu kita mempunyai kaki yang berlari dengan cepat, menolong siapapun yang membutuhkan. Jadi, kasih itu seperti kita memiliki kaki yang cepat, berlari, menolong orang yang sedang membutuhkan. Itu adalah kasih. Nah, dan tangan, tidak hanya kaki, tangan yang selalu ingin menolong. Misalnya kita melihat ada nenek-nenek tua membawa barang-barang berat, kita sebagai anak muda yang lebih kuat, kita bisa menawarkan bantuan. Nenek, apakah perlu bantuan? Bagaimana kalau saya yang mengangkat barang-barang tersebut? Nah, ini juga bentuk kasih. Kasih kita kepada ayah misalnya. Ketika ayah pulang kerja membawa tas kerja, kita menghampiri ayah dan mengambil tas kerja tersebut, mengangkat tas kerja tersebut. Itu juga suatu bentuk kasih.
kasih kita kepada ibu, misalnya ibu sibuk mencuci piring, kita bisa menawarkan bantuan. Ibu, bagaimana kalau saya membantu mencuci piring? Nah, itu kasih kita kepada ibu. Bagaimana contoh kasih kita kepada kakak? Contoh kasih kita kepada kakak, misalnya ketika kakak habis berolahraga atau ketika kakak sedang capek dan haus, kita mengambilkan minuman untuk kakak. Itu juga suatu bentuk kasih kepada kakak. Kalau kita memiliki adik yang kecil, misalnya kita menepuk-nepuk dia supaya tidur, itu juga suatu bentuk kasih kepada adik. Jadi tidak hanya melalui perkataan, tapi kita melakukannya untuk adik kita, untuk keluarga kita, untuk sesama, mengasihi sesama. Nah, kita sudah sampai akhir pelajaran 2.3. Sekarang anak-anak coba buka buku kegiatan dan kerjakan latihan yang terdapat di dalamnya. Kita akan berjumpa kembali pada pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.